sesama guru. Sebenarnya boleh nggak sih? Hai, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan ngobrol lagi, tapi seputar aturan tidak tertulis yang sebaiknya jangan kamu lakukan ketika kamu memilih profesi menjadi guru. Yes, ini penting banget dari aku yang memulai masa menjadi guru ini di umur 23 tahun dulu ya. Jadi aku tuh bener-bener kayak kagok gitu kan. Ini apa sih sebenarnya, boleh gak sih ini boleh gak sih, itu boleh gak sih? Nah itu tuh yang mau aku ceritain. Siapa tahu ya kamu yang nonton ini adalah guru-guru muda, atau justru yang sedang memiliki hasrat untuk mengurus atau mencerdaskan anak bangsa, terus tertarik pengen banget deh gue ngajar, tapi gue pengen tahu dong di dalamnya itu kayak gimana sih budaya kerjanya. Nah ada hal-hal yang mau aku ceritain ke kalian yang tidak tertulis, tetapi ini sangat penting banget untuk menjaga kestabilan kamu bener-bener langgeng gitu ya, diperpanjang terus kontraknya di sekolah itu. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang di YouTube channel ini. Di YouTube ini kita akan ngobrolin berbagai hal yang berbau dengan uang, yang berbau hal tentang kehidupan, supaya aku dan kamu bisa mengelola hidup kita, uang kita jadi lebih bijak lagi. Ada sekitar 5 hal yang harus kamu tahu tentang aturan tidak tertulis ini, dimana kamu melakukannya kamu bisa, bisa-bisa kamu diputus kerjanya gitu loh. Hal pertama yang please banget jangan kamu lakukan adalah memegang murid. Yes, kalau kamu adalah guru perempuan, jangan pegang murid kamu yang laki-laki. Kalau kamu laki-laki jangan pegang murid kamu yang perempuan, kecuali salam ya. Kalau salam itu memang udah diharuskan gitu ya. Nah kalau pegang tuh maksudnya kayak merangkul, terusnya gandeng tangan gitu ya. Apalagi berbeda lawan jenis itu jangan. Karena kalau kalian mengajar apalagi di jenjang-jenjang SMP, SMA, apalagi juga SD tapi dia kelas 6. Nah dia tuh masih mencari jati diri. Nih gue udah dewasa belum sih? Ini gue masih anak-anak gak sih gitu ya. Takutnya mereka memiliki pandangan-pandangan tertentu. Entah anaknya yang naksir gurunya, repot juga sih itu ya. Jangan sampai guys, kalian harus jaga-jaga bagian hal itu. Apalagi kalau juga anak-anak yang sering sharing sama orang tuanya, terusnya orang tuanya ngecek apa dia gimanain kamu, apa dia pegang kamu, kayak gitu-gitu. Terus orang tuanya merasa anaknya dilecehkan, itu repot banget. Jadi mending jangan pernah menyentuh, merangkul anak murid kalian dari lawan jenis. Yang kedua adalah tentang pacaran sesama guru. Sebenarnya boleh nggak sih? Ini dikembalikan ke kebijakan setiap sekolah lagi ya guys ya. Sebenarnya sih nggak ada larangan untuk pacaran yang aku tahu, tetapi yang dilarang itu adalah ketika sudah menikah berada dalam satu jenjang pekerjaan gitu ya. Kayak waktu itu aku resign gara-gara aku menikah dengan temanku gitu kan. Jadi di situ nggak boleh dalam satu jenjang. Satu jenjang tuh maksudnya sama-sama ngajar di jenjang SMP yang kemungkinan atau memang setiap hari akan ketemu di ruang guru, berkomunikasi, itu dilarang. Kenapa sih Dit dilarang? Nah yang aku tahu kenapa dilarang, takutnya ketika hubungan rumah tangga itu sedang tidak baik dan ketemu juga di tempat kerja akan menyebabkan pekerjaan tidak stabil atau tidak semestinya. Nah itulah kenapa dijaga supaya suami dan istri sebaiknya tidak berada dalam satu pekerjaan. Kayak gitu guys. Tetapi kalau misalnya kalian baru pacaran, nah ini juga nih nyambung nih, yang ketiga adalah hati-hati di sosmed guys. Jadi kalau kalian ada ngajar di sekolah yang sangat kalau aku kan dulu ngajarnya di sekolah Kristen gitu ya, ngajarin tentang pacaran itu lebih baik jangan dilakukan anak SMP gitu ya. Pacaran itu dimulai saat seorang wanita dan seorang laki-laki sudah siap gitu ya. Artinya sosok guru mereka tuh pun juga harus menunjukkan kalau mereka tuh profesional gitu. Di sosmed kalian hati-hati kalau mengumbar masih pacaran. Itu sih yang sebenarnya agak sedikit kalau kalian tidak terima gitu ya, kalian akan ngerasa privasi kalian diambil. Tapi kalau kalian itu melihat dari sudut pandang memang memberi contoh teladan yang baik sama anak-anak, kalian akan oke, aman aja sih yang kayak gitu sih. Hati-hati dengan apa yang kamu umbar di sosial media kamu, terutama kasus percintaan kalian ya guys ya. Berikutnya yang keempat yang biasanya dilarang adalah mengajar anak les dari sekolah itu juga.
gitu guys. Biasanya ini di sekolah swasta dilarang. Jadi kita tidak boleh mengambil murid les dari sekolah kita walaupun kita tidak mengajarnya di kelas, itu tidak boleh. Sekalipun beda cabang gitu, kayak sekolah aku punya cabang beberapa dulu, tapi aku nggak boleh nih ngajar sekolah yang beda cabang, tetap nggak boleh gitu. Nah ada beberapa yang kayak begitu, tapi ada juga yang boleh tetap ngajar murid les asal beda area, beda cabang gitu ya, itu boleh. Nah ini dicek lagi, di cross check lagi sebelum kamu terima tawaran menjadi guru private salah satu anak murid kalian. Terakhir dan yang paling penting adalah keadaan bapak dan ibu gurunya dimohon cantik, rapi, bersih, wangi gitu ya. Memang akan apa ya namanya, kalau jadi guru tuh emang akan sedikit menguras rasa keakuan aku gitu. Misalnya kamu nggak terbiasa pakai kemeja tapi sekolah kamu harus pakai kemeja. Kamu nggak terbiasa dandan tapi lebih baik make up tipis-tipis daripada kelihatan pucet gitu ya di depan murid-murid kayak gitu. Jadi memang harus itu. Terus rambut juga diusahakan rapi. Guru pria juga harus rambutnya pendek, nggak boleh panjang gitu. Terus juga wangi, bersih gitu. Pokoknya ya selayaknya orang kantoran sih sebenarnya dalam budaya berpakaian gitu. Jangan ngasih contoh yang gak bagus buat anak-anak. Karena anak-anak kalau misalnya bajunya keluar terus kamu ngomong bajunya dimasukin nak gitu ya. Terus dia ngomong lah miss aja bajunya keluar-keluar kayak gitu. Anak-anak tuh kayak gitu. Ayo masuk kelas yuk, udah bel lah miss aja terlambat kayak gitu. Repot gak tuh urusannya. Kita nggak bisa negor seorang anak ketika kita juga belum setia pada perkara yang diomongin gitu. Nggak bisa kita kayak gitu. Kita nyuruh anak ngumpulin PR tapi kita sendiri ketika dia ngumpulin PR nggak menilai PR-nya. Ya di mata anak-anak ya sama aja gitu kan. Bagaimana, apakah berat menjadi seorang guru guys? Menurut kalian gimana? Atau justru itu tantangannya demi menjadi teladan buat generasi-generasi selanjutnya? Itu tergantung sudut pandang kamu melihat ini semuanya. Sekian review dari aku tentang beberapa hal yang sebaiknya tidak kamu lakukan ketika kamu menjadi seorang guru. Semoga informasi ini membantu kamu. Kalau boleh like, comment, dan subscribe. Kita ngobrol di video aku berikutnya. Ngobrol yuk di kolom komentar. Aku pengen tahu dan kepo nih. Kamu tuh kerjanya apa sih sebenarnya? See you on my next video. God bless you. Stay safe. Bye-bye.